berenang dengan tangan saja kecepatannya akan lebih lambat. Tapi kalau dengan kaki masih cepat. Ya, makanya itu kalau berenang itu menggunakan kecepatan tangan dan kaki. Di perlombaan renang yang dinyatakan menang itu siapa sih? Ada yang tahu? Balapan berenang itu yang menang siapa? Betul, Saugi. Yang mencapai garis finish dulu. Caranya bagaimana? Dengan menyentuh tembok. Sing menyentuh tembok dhisik, ana jurine yang melihat dari bawah, dari atas. Ketika kamu menyentuh tembok, waktunya dimatikan, laporan. Pak, Saugi menang nomor 1 daripada temannya yang lain. Seperti itu, oke? Di situ ada gambar mbak-mbak berenang ya. Kira-kira tekan gambar ini kok gaya apa renangnya? Meluncur. Renang. Gaya renang kok meluncur? Enggak ono. Apa gaya bebas? Slide kedua. Nah, di sini. Adakah di sini gaya doyong? Adakah gaya lumba-lumba? Yang ada gaya apa? Gaya bebas. Gaya ada atau gaya dada? 3. Gaya punggung. 4. Kupu. Yang tadi di slide pertama tadi itu gaya bebas. Kalau gaya dada, tangannya nggak gini, Rek. Tapi tangannya buat gini. Ini gaya dada. Nek gaya punggung beda lagi. Dari 4 gaya ini, hanya gaya punggung saja yang terlentang, bukan telungkup. Kalau yang telungkup itu gaya bebas, gaya kata, gaya kupu-kupu itu telungkup. Telungkup itu apa? Tengkurap. Jadi wajahnya, badannya menghadap ke air semua. Beda dengan gaya punggung. Gaya punggung itu menghadap ke atas. Yang di dalam air itu daerah kepala belakang sini sama punggungnya. Cara berenangnya ya apa Bu Cita kok gaya punggung? Cara berenangnya sama seperti gaya bebas. Hanya kalau gaya bebas kita telungkup seperti ini, tangannya diarahkan ke depan. Kalau gaya bebas beda lagi, ke belakang gini ya, tangannya ke belakang gini. Nah, ini namanya gaya punggung. Oke, tahu bedanya? Nah, gaya dada membentuk daun terbalik atau hati terbalik. Kalau gaya kupu-kupu beda, gaya kupu-kupu itu ditarik ke belakang. Nah, ini adalah gaya yang paling sulit dari 4 gaya yang ada. Karena apa? Kakinya itu seperti ikan. Ya, kamu nek tahu ikan? Ini kan kakinya seperti ikan tapi tangannya ini loh. Nah, yang sulit ini waktu ngambangnya. Jadi ngambilnya ini masuk air lagi, ini yang sulit. Jadi biasanya kalau sampean les berenang, yang diajarkan pertama sama guru lesnya yang paling gampang, ayo dari 4 ini kira-kira yang paling gampang sing ndi? Yang mana? Gaya bebas, betul. Terus yang kedua apa? Gaya kata, bener. Yang ketiga gaya punggung. Terakhir gaya kupu-kupu. Nah, untuk gaya kupu-kupu ini spesial. Duduk nasi goreng spesial orang doke loh ya. Spesialnya apa? Biasanya kalau les itu orang tuanya atau kamu ditawari, Dek, Kak, Bunda, ya, ini sudah mencapai ke level berikutnya, yaitu renang gaya kupu-kupu. Apakah boleh diajarkan ke adik gaya kupu-kupunya? Kalau boleh
tidak apa-apa. Pertanyaannya Bu Cita, Bu, kenapa kok dari teman ini hanya yang pernah gaya kupu-kupu tok yang ditanyakan boleh dilatih atau tidak? Kira-kira kenapa? Ya, spesial. Karena apa? Gaya kupu-kupu seperti kamu tahu tadi Bu Cita mencontohkan tangannya kan seperti ini ya. Kalau untuk anak laki-laki, latihan gaya kupu-kupu itu bagus untuk membentuk otot bahu agar lebih bidang, lebih lebar. Lah, pertanyaannya, kalau anak cewek latihan gaya kupu-kupu, kira-kira ya apa badane? Lah aneh sih, ya. Kalau anak laki-laki latihan gaya kupu-kupu gak apa-apa, api. Bentuknya gini, sih kayak sampai dulu nanti di TV badan dikeker-keker ya. Lah saya nek cewek badan ini ya apa kira-kira? Ya, amat jadi uang jadi. Lah kalau cewek kan sih bagus, langsing lah gitu sih. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, seperti yang Bu Cita bilang tadi, untuk gerak dasar mengambang. Bu Cita mau minta tolong Taufik bacakan pengertiannya. Merelaksasi. Betul, cara melakukan teknik dasar mengambang adalah memposisikan kepala, pinggul, dan kaki untuk membentuk garis horizontal. Lurus seperti sedang berbaris. Betul. Sekarang Bu Cita tanya, siapa yang pernah diajak orang tuanya atau ikut omnya tantenya berenang? Oke, berarti sudah pernah di kolam renang ya? Katanya arah saya pernah kok mencoba seperti ini. Pakai pelampung nanti boleh. Dengarkan. Untuk melakukan gerakan seperti ini sudah dituliskan di pengertiannya, merelaksasi, oke? Berarti badannya seluruh tubuhnya rileks seperti orang mau tidur. Nek kalau tubuh kalian itu kaku, tidak akan bisa mengambang seperti ini. Sing ono mendul. Ya. Nah, itu berarti badannya tidak rileks. Tapi nek badanku rileks, lemes, tangannya ditaruh dibuka lebar, lemes, kakinya dibuka lebar kayak membuat bintang, kepalanya menghadap ke atas terus lemes-mes, bisa mabuk. Langsung bisa mengapung. Mengapung seperti ini itu adalah cara pertolongan pertama yang paling penting ketika apa kira-kira? Ada bencana alam banjir. Kamu nggak bisa berenang, tapi kalau kamu bisa mengapung, insya Allah selamat. Itu satu. Kedua, namanya orang tidak tahu ketika kita berjalan-jalan mungkin naik kapal ya, kapalnya tenggelam. Kalau kamu bisa teknik ini, bahkan berhari-hari pun kamu selamat, bisa ditemukan sama tim SAR, bisa diselamatkan. Rata-rata orang yang tenggelam itu adalah orang yang gopoh, bengong. Betul nggak? Yang pernah tenggelam di sini siapa? Ayo. Nah, ya kan? Kamu lah gopoh toh. Nah, gopoh itu yang membuat tambah turun badannya. Tapi nek kamu rileks, tidak akan tenggelam. Yang ada ngapung koyok ini wis enak. Ada pengapung apa nggak pakai pelampung pun bisa mengambang. Oke. Apakah Bu bedakah kalau saya belajar mengambang
di kolam renang dengan di laut ada bedanya. Kalau kamu berenang atau mengambang di laut itu akan lebih ringan daripada kamu di kolam renang. Kira-kira kenapa? Kalau di kolam renang iya ada kaporitnya, tapi kaporit itu fungsinya untuk menjernihkan air. Keminum 1-2 kali nggak apa-apa, tapi aja terus-terusan air kolam entek. Iya, aku minum terus di kolam ya entek kok. Ini perbedaannya adalah dari rasa air di kolam renang. Yang pernah minum siapa? Rasanya asin atau tawar? Kalau air laut, siapa yang pernah ke laut? Karena ada kandungan garam di air laut itu yang membuat mudah untuk mengapung. Nek gak percaya, lihatin kapal. Mengapung apa enggak? Nek gak percaya maneh nanti boleh dipraktekkan di rumah. Punya telur di rumah, ya. Punya gelasan di rumah yang agak besar. Dikasih air biasa, kemudian kasih garam 3 sendok. Udah larut toh, baru telurnya masukkan, pasti mengapung. Beda dengan kalau air biasa. Air biasa kamu cemplungkan telur, dia tidak akan mengapung, tenggelam dia di bawah. Tapi setelah kamu kasih garam, dia akan mengapung. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, macam-macam alat bantu untuk mengapung. Ayo, yang biasa kamu pakai yang mana? Yang ini apa yang ini? Ini. Namanya pelampung apa ini? Pelampung ban. Oke? Biasanya anak kecil-kecil itu senangannya pakai yang ini, soalnya cara pemakaiannya gampang. Tinggal masuk di tengah lubang, terus dikelek ini sih, ya, wes bisa menang. Tapi kalau ini namanya pelampung papan. Nah, pelampung papan itu biasanya digunakan ketika kamu berlatih berenang. Nek ono pelatih renangnya biasanya disuruh latihan dengan ini. Ya. Membantu untuk pelatihnya, mempermudah melatih kamu untuk berenang. Kalau yang ini pernah tahu nggak? Siapa yang pernah tahu? Makanya di mana Ki? Di lengan. Itulah kenapa ini disebut dengan pelampung lengan. Ya. Kalau ini pelampung Nah, katanya temenmu, saya pakai Bu ketika ikut permainan banana boat. Benar. Yang ini apa? Ini kayak mie. Ini pelampung noodle atau pelampung mie. Makanya juga hampir sama dengan ini. Hanya kalau ini dia lurus bisa ditekuk-tekuk. Jadi bisa dibuat pegangan, oke? Berikutnya nanti di video ada cara pemakaiannya. Manfaatnya saya minta baca jarang. Masa gak kelihatan? Maju nek gak kelihatan. Ayo, masa wis gede-gede ngono gak ketok? Sini. Nah, wis ketok enggak? Sing keras bacanya. Relaksasi yang dapat membantu mengurangi ketegangan otot. 1, 2 meningkatkan
konsentrasi, Betul. Nomor 4 terakhir. Resiko penyakit mental. Seperti apa? Depresi dan kecemasan. Belajar baca lagi ya, sudah kelas 3 loh ya. Nah, jadi mengapung itu ada manfaatnya, Dek. Ternyata ada 4 di sini. Yang pertama merelaksasi tubuh, melancarkan darah untuk berjalan ke otak, kemudian meningkatkan konsentrasi. Keempat, membantu mengurangi resiko mental. Ternyata mengapung tak ilo manfaatnya banyak, ya. Apalagi kalau kamu bisa berenang. Nah, cara latihan mengambang. Sip. PJOK, gerak dasar renang mengambang. Apakah anak-anak sudah pernah berenang? Di mana nek berenang? Ini ada yang di kolam ikan. Ya. Cara latihan mengambang di sini gambarnya ada anak 2 pakai pelampung. Ya. Gerakan pertama harus dikuasai sebelum berenang adalah mengambang. Wajib. Nah, mengambang tadi pengertiannya atau disebut dengan mengapung. Aktivitas terapung atau mengambang di permukaan air. Mengambang menggunakan alat bantu. Ada yang pakai papan renang, oke? Yang ini tadi gambarnya tanpa menggunakan alat bantu. Apa itu jenis pelampung memang? Pelampung ban, pinter sip. Ini untuk menjaga keselamatan diri menggunakan alat bantu. Alat bantu yang dapat digunakan disebut apa tadi? Pelampung. Alat bantu mengapung pada saat berenang. Ono gambare ya. Nah, seperti Bu Cita tadi terangkan. Dengan rompi renang, papan luncur ban renang. Ini yang umum digunakan di kolam renang, terutama untuk anak-anak. Ada 4 yang umum, jadi kamu harus tahu. Kalau ulangan ada gambarnya sudah bisa menjawab. Dilihat. Untuk ban lengan, makanya di mana ini? Di lengan. Sebelum digunakan harus ditiup atau dipompa, benar. Kalau sudah terisi udara baru dimasukkan ke lengan kanan dan lengan kiri. Bisa dilihat ya, dibantu untuk memasangkan. Biasanya anak kecil yang menggunakan. Akhirnya apa? Bisa mengapung. Tidak usah foto ada orang lain, pakai itu saja sudah ngapung. Kamu gak pakai teriak-teriak. Ya, ayah aku bantuin sekali. Berikutnya rompi renang. Ya, biasanya dipakai di tempat wisata seperti Banana Boat atau Arung Jeram. Ada di dek kapal, biasanya itu disediakan jaket renang. Cara makainya digunakan di badan seperti pakai jaket. Ya, enak toh, bisa ngapung kan? Jadi tidak usah takut kalau nggak ada orang tua. Kalau kamu sudah pegang pelampung pasti bisa mengambang. Berikutnya, nah, papan luncur. Nah, digunakannya seperti ya ini
Oh, itu bukan untuk seperti ini. Itu memang untuk selancar di laut. Kalau di kolam renang nggak bisa dipakai. Bentuknya saja beda. Karena di laut ada ombaknya jadi bisa pakai. Nah, ini yang seneng aku sih. Favorit ya. Di mana-mana pasti ada. Berbentuk lingkaran. Bahannya plastik atau vinil berisi udara atau angin. Benar. Nah, ini biasanya dengan kolam renang ini. Pakai ya. Ban dalam kendaraan. Biasanya gak bondo nek ngene. Nek ono warna-warnanya berarti kok ngene iki bondo kolam renangnya. Masih memberikan yang asli pelampungnya. Nek pakai yang hitam itu berarti wis saono dan bawe ae. Ya. Caranya mengayunkan kaki dalam air secara berulang-ulang biar bisa apa? Maju ke depan. Ini contohnya. Kalau kamu tidak ada pelampung bisa dibantu dengan teman. Temannya megangi tangannya. Kemudian ditarik ke belakang. Ya. Sebaiknya kalau latihan di kolam mana? Yang dangkal. Biar apa? Sesama temannya bisa memberikan pertolongan. Nek dangkal kena narik gampang. Ya, contoh. Bayangkan itu Sauki yang berdulung. Tarik-tarikan ini kan? Dibantu tarik. Sok renang akhirnya. Ya. Ada satu orang yang pakai pelampung apa tadi? Lengan. Melihat dulu gantian aku. Kok nek wis mari Sauki aku gantian lho ya. Lak ngono sih. Jadi latihan itu tidak hanya dengan teman saja, ternyata dengan alat bantu yang berupa pelampung kamu bisa mengambung atau berenang. Ada latihan mengambang tanpa alat atau sendirian. Pinter. Pegangan di pinggir kolam. Kok didorong sendiri badannya masuk, kok ditarik lagi. Nah, seperti itu caranya. Benar. Lanjut ya. Berdiri tegak di pinggir kolam, kedua tangan berpegangan pada tepi kolam. Rapatkan perut ke dinding kolam, didekatkan. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian lepaskan pegangan. Ini melatih keberanian sama menahan nafas. Iyalah, namanya di dalam air itu semua kupingnya pasti agak tidak dengar. Ya. Berikutnya ya. Wis gak ada tugas rumah, nanti aja. Nah, iki sing bisa dibaca apa enggak? Nek gak iso aku sing maca. Meluncur. Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke mana? Ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh. Selain itu, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik. Kalau kamu melihat lomba renang, meluncurnya dia dari atas lompat ke bawah ya, terus diam dulu baru mereka berenang. Itu cara meluncurnya yang sudah profesional. Bu Cinta, saya kalau seperti itu masih belum bisa. Kalau belum bisa nggak apa-apa. Cara meluncurnya apa? Berdiri di tepi kolam, salah satu kaki ditekuk, kemudian menendang tembok, akhir jadinya seperti ini. Cepat. Ya, itu namanya belajar berenang pertama kali. Lanjutnya, manfaat
baca Nun. Refleks hati-hatinya. Kalau kira-kira kalau tidak hati-hati apa yang terjadi? Jatuh. Ya, belum siap maju, sudah jatuh duluan. Akhirnya nanti apa? Kelep gini. Tolong gitu lagi, belum siap. Lanjutnya. Aku tupe ben ketok ombo sampean ben lo videone kepotong itu. Disapa, semoga sehat selalu ya. Ya. Materi aktivitas air, gerakan meluncur. Nah, gerakan meluncur yang pertama berfungsi untuk mengawali percepatan gerakan saat akan memulai berenang. Gerakan meluncur ini caranya diawali dengan berdiri dengan satu kaki ya. Oh, anak video nih persis kan, digerakkan pelan-pelan videonya. Nah, badan ditekuk dengan dilanjutkan mendorong kaki. Sudah deh, ini videonya yang sebuah. Nah, itu kalau dengan dua kaki. Oh, dua kaki berarti boleh. Satu kaki boleh, Bu Cita.